Oke, selamat datang semuanya. Nah, hari ini kita bakal bahas soal pembuktian atau proof gitu ya. Nah, untuk kali ini kita bakal banyak ngambil dari bukunya dengan judul yang sama, Math for CS, Mathematics for CS, karyanya Eric Lehman. Dan terbitan MIT. Dan itu kalau nggak salah free of charge dan bisa didistribusikan asal nggak dijual lagi gitu ya, asal nggak diduitin. Nah, oke. Bukunya ini bagus, dia itu global view. Terus juga bahasanya mudah dimengerti. Nggak jelimet banget, jadi bisa langsung baca gitu ya. Nah, tapi dia masih dalam bahasa Inggris. Nah, saya belum nemuin terjemahannya. Kalau misalnya ada yang tahu yang ada terjemahannya atau misalnya yang mirip-mirip kayak gini juga, boleh komen di bawah. Nah, oke. Pertama, kita bakal bahas proof itu sendiri. Proof. Apa itu proof? Nah, proof itu atau bahasa Indonesianya pembuktian adalah usaha untuk membuktikan kebenaran. Nah, tapi kebenaran ini sendiri tuh juga beda-beda. Kan ada frase dalam bahasa Inggris kan, truth is in the beauty of the beholder, beauty is in the eye of the beholder gitu juga ya. Sama juga kayak truth tuh kadang beda orang beda pemahaman. Nah, tapi kan nggak bisa kayak gitu kan kalau dalam matematika dan computer science yang bisa enggak gitu kan. Iya atau enggak. Nah, tapi kita bahas dari banyak bidang-bidang yang berbeda gitu ya. Contoh nih, keberagaman kebenaran. Contoh dalam hukum. Nah, hukum tuh benar atau enggaknya itu dibuktikannya oleh hakim. Kan bersalah atau enggak, hukumannya berapa lama gitu oleh hakim kan. Kalau misalnya dalam bidang saintifik kita atau penelitian, nah hipotesisnya itu dibuktikan oleh eksperimen. Nah, terus juga kalau misalnya dalam bidang perkiraan gitu ya, kalau misalnya quick count atau apa, nah untuk membuktikannya kan dari dari analisis sampel gitu ya. Probable kebenaran dari analisis sampel. Analisis statistik dari data sampel. Nah, tapi kayak gini-gini kan kayak hampir nggak bisa diterapkan dalam bidang matematika gitu kan. Nah, malah yang mirip itu sama matematika itu bidang filosofi. Nah, pembuktian dalam bidang filosofi itu dia berangkat dari argumen, eksposisi, dan persuasi yang masuk akal. Nah, terus dia rangka itu dalam akhirnya menjadi sebuah konklusi kebenaran. Nah, kita ambil contoh ya, karena ini prosesnya mirip banget sama apa yang akan kita cek nantinya gitu di matematika. Nah, dalam salah satu quotes yang terkenal banget itu cogito ergo sum, atau misalnya I think therefore I am dari Descartes. Nah, maksudnya gimana cogito ergo sum? Nah, prosesnya kayak gini. Jadi si Descartes tuh dia berpikir, meragukan kalau misalnya apakah dia itu ada atau enggak.
Karena bisa aja dipikir ada setan jahat yang bisa memanipulasi kayak misalnya indranya dia, kayak itu dimanipulasi, atau pikirannya dia, atau seluruh dunianya itu dimanipulasi oleh si setan itu. Memori itu kayak kenyataan itu sendiri itu dimanipulasi oleh si setan jahatnya itu kan. Nah, terus dia mikir nih, oh kalau gitu gue bisa aja nggak ada dong, ya kan. Nah terus dia mikir juga, loh kalau misalnya gue ditipu, kalau misalnya semua ini nggak ada, gue ditipu, berarti gimana caranya? Gimana caranya? Nggak mungkin, karena gimana si setan itu nipu hal yang nggak ada. Dia mikir gini kan, loh berarti kalau misalnya dia nipu gue nih, ada dong, gitu kan. Nah, jadi dia mikir kalau misalnya, oke, dari kedua ini dia berkesimpulan kalau misalnya dia berpikir, kan. Nah, kalau misalnya nggak masalah, kalau misalnya pikiran dia itu benar atau salah. Nah, dua-duanya ini tuh gak penting. Yang penting adalah dia berpikir. Karena itu kalau dia berpikir, maka artinya itu dia ada. Gitu. Makanya itu kayak konklusinya gitulah dari argumen-argumen kayak 1, 2, 3. Nah, ini konklusinya di sini. Nah, kalau misalnya matematika gimana? Nah, kalau matematika dia mirip juga, tapi daripada argumen atau eksposisi atau persuasi, dia itu pakai aksiom. Dia berangkatnya itu dari aksiom. Jadi kita melakukan deduksi logis, gitu ya, dari sebuah set aksiom yang sampainya itu dia ke proposisi. Nah, set aksiom ini kayak dia building blocks-nya. Kalau misalnya tubuh manusia building blocks-nya itu sel gitu ya. Terus kalau misalnya si pembuktian matematika itu building blocks-nya itu aksiom. Nah, proposisi ini apaan? Nah, kita bahas nih proposisi. Oke, proposisi ini adalah sebuah statement yang cuma punya dua keadaan, benar atau salah. Nah, ini yang kita harus buktikan gitu ya. Nah, contoh proposisi, misalnya saya sedang makan, kan bisa dibuktikan kan. Nah, contoh yang bukan proposisi itu kayak misalnya tolong ambilkan makanan itu gitu kan, nggak bukan proposisi, dia nggak bisa dibuktiin juga gitu kan, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kan kita bicara soal pembuktian matematika, maka proposisi matematika itu dalam notasi matematika juga. Matematika nah, contohnya ini kita bahas ya, list satu-satu nih proposisi. Pertama, 2 tambah 3 5. True dong, ya kan? Yang kedua, 1 tambah 1 3. False kan? Nggak mungkin dong, gimana caranya? Nah, yang ketiga, untuk semua non-negative integer, untuk semua non-negative integer n, nilai dari n plus 2 n kuadrat tambah n
plus 41 itu PN bukan, itu PN, dimana PN adalah angka prima. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi ini maksudnya itu untuk semua n tuh ya bilangannya variabelnya, variabel. Nah, terus ini itu termasuk gitu ya, termasuk dalam set. Nah, n itu bilangan natural. Jadi kayak ada yang bilang dari 0, ada yang bilang dari 1, tapi kayak yang positif semua gitu. 1, 2, 3 gitu. Oke. Kita cek nih statement ini. Cek dari 1 tambah 41 berapa tuh? 3. Oke. 2 4 tambah 2 tambah 41 7. Oke. Nah, ternyata kalau misalnya kita terusin sampai 39 itu tuh masih benar. Tapi kalau udah sampai 40 berapa tuh? Tambah 40 tambah 41 itu sama dengan 41 kali 41. Ini nggak valid dong, berarti statement yang atas. Berarti false. Bukan nggak valid, false. Cara berbeda di antara nggak valid dan false. Nah, dari di sini kita bisa lihat kalau misalnya sebenarnya kan ini statement untuk si bilangan tuh tak hingga gitu kan, seterusnya gitu. Nah, kita nggak bisa ngecek dengan ngambil sampel dari bilangan tak hingga itu. Misalnya ngambil sampai 5 juta gitu, tetap nggak bisa karena itu bukan representasi dari si cara ini, bukan representasi dari bilangan n gitu. Karena ngambil sebanyak pun nggak bisa, karena nggak bisa merepresentasikan ke tak berhinggaan itu gitu. Nah, ini bakal kelihatan nih di contoh-contoh selanjutnya gitu, si perbedaan-perbedaan ini. Oke, lanjut ya. Nomor 4, Euler's conjecture. Nah, ini lumayan terkenal gitu, karena conjecture itu adalah sebuah statement matematis atau proposisi yang dipercaya sebagai benar tapi nggak ada buktinya, atau belum ada. Ini Euler's conjecture nih gini. Jadi sebenarnya dia kayak ada serangkaian statement gitu. Nah, tapi ini salah sebuah formula yang masuk gitu. Dia bilang A pangkat 4 tambah B pangkat 4 tambah C pangkat 4 tambah D sama dengan D pangkat 4.
Nah, dia bilang ini tuh gak ada solusinya. Nah, gak ada solusinya jika ketika A, B, C, dan D itu integer positif. Ini notasinya integer positif tuh dalam Z plus. Nah, ini tuh diformulasikan 1761 kalau nggak salah. Dan dibuktikannya itu 218 tahun kemudian. Di mana A sama dengan 98. Angkanya gede-gede nih. A-nya 95.800. B-nya itu 217.519. C-nya itu 3. Ini 2. 414 560. D-nya itu 422481. Nah, ini di pangkat 4-in semua nih. Gitu. Nah, jadi kan susah ya. Jadi sebenarnya tuh kayak kalau misalnya sebenarnya makin di bawahnya tuh makin lama banyakin banyak lah gitu contoh-contohnya di buku itu. Kalau misalnya kalian nggak bakal bisa ngebuktiin tuh pakai brute force gini gitu. Jadi kalau misalnya lu mau buktiin sebuah proposisi ya harus pakai logika gitu. Nggak bisa kayak nih kayaknya gitu, nggak masuk gitu, karena bakal bisa aja nih salah gitu, bisa aja nih benar kayak gitu kan. nggak nggak robust jadinya sistem yang kalian bikin on top of di atas apa namanya, di atas proposisi ini yang jadinya nggak kuat gitu. Nah, tapi ada sebuah proposisi yang sampai sekarang masih jadi conjecture gitu, belum terpatahkan gitu, belum dibuktikan, belum ada buktinya. Namanya Goldbach conjecture. Dia bilang setiap integer lebih dari 2 gitu ya, terdiri dari integer genap. Setiap integer genap lebih dari 2 bilangannya, kayak misalnya 4, 6 gitu, itu terdiri dari 2 angka prima. Oke. Diceknya udah sampai mana emang? Itu dibuat tahun 1742. Dan sampai sekarang, sampai 10 pangkat 18 itu tuh ini masih terbukti benar. Bukan masih terbukti, masih hold up gitu. Tapi gak ada yang bisa jamin gitu. Jadi masih nggak ada yang bisa jamin kalau conjecture ini benar. Soalnya kalau udah benar, kalau udah terbukti benar, conjecture dia bakal berubah jadi teorema. Gitu. Oke. Nah, jadi ini udah kelihatan ya kalau misalnya tuh untuk membuktikan sebuah sistem gitu, sebuah kayak proposisi itu kalian harus logikanya tuh harus mantep gitu. Kemampuan untuk pembuktiannya tuh harus
harus ajek. Oke, sekarang tadi udah proposisi. Nah, ini ada temannya proposisi namanya predikat. 3 ya. Predikat. Nah, sebenarnya kayak proposisi, kalau posisi kan dia udah self contained ya. Nah, kalau predikat itu proposisi yang truth atau false-nya itu tergantung dari variabel. Contohnya kayak misal predikat n Pn adalah angka kuadrat sempurna. Nah, ini kan terus atau false-nya kan tergantung n. Ya kan? Nah, jadi ya gitu, sebenarnya kayak ini buat tambah-tambahan aja gitu. Nah, kita bakal lanjut ke yang asik-asik nih. Namanya metode aksioma atau axiomatic methods. Nah, aksiom itu adalah, dia kan kayak dibilang building blocks-nya untuk membentuk sebuah pembuktian kan. Nah, tapi untuk kayak penjelasan lebih lanjutnya itu aksiom itu adalah proposisi yang diakui sebagai benar. Udah kayak nggak perlu pembuktian lagi. Jadi unit terkecil dari pembuktian itu aksiom gitu. Nah, dia ini awalnya dibikin oleh bapak kayak geometri ya, sebutannya Euclid. Ini bikin banyak pembuktian gitu-gitu dalam bidang geometri. Nah, salah satunya itu dia bilang ini, pasti ada garis lurus antara dua titik. Kan orang kayak kalau denger gitu ya pastilah gitu kan, masih nggak ada yang mau pertanyakan lagi gitu. Nah, maksudnya tuh gitu, jadi kayak sebuah pembuktian tuh harus ada starting pointnya. Jadi kalau misalnya pembuktian harus dibuktiin lagi kan jadi gak maju-maju gitu. Oke, itu aksiom. Nah, ini selain aksiom tuh juga ada sebutan-sebutan lain untuk proposisi, tergantung kayak dia statusnya gitu lah, hierarkinya dalam sebuah apa ya, dalam lingkupnya gitu, dan efeknya mungkin. Yang pertama tuh teorema. Nah, tadi teorema tuh sebuah proposisi penting dan udah terbukti benar, kayak teorema Pythagoras gitu. Teorema Fermat dia juga. Nah, selain teorema ada juga namanya lemma. Nah, lemma tuh dia proposisi juga yang udah terbukti benar dan dia digunakan untuk membuktikan proposisi lanjutan gitu. Digunakan kayak misalnya dia digunakan untuk ngebuktiin si teorema gitu, sebutannya lemma. Sebenarnya semuanya ini proposisi juga gitu. Terus ada juga namanya corollary. Corollary ini kayak proposisi yang terjadi sebagai konsekuensi gitu lah, turunan yang lanjutan, tapi nggak perlu dibuktiin lagi gitu, proposisi yang dekat dari teorema.
ya. Nah, oke, pakai dengan aksioma ini kita tuh bisa ngebuktiin hampir seluruh matematika. Nah, sebutan aksiomnya itu disebut ZFC, Zermelo-Fraenkel with choice. Nah, ini kenapa gue ngejelasin sebenarnya yang agak lateral gitu, agak kemana-mana, supaya kalian kalau misalnya tertarik sama suatu topik tuh bisa nyari sendiri gitu. Dan ini menarik gitu, meskipun untuk nggak dalam-dalam banget, baca-baca doang gitu, ini sebenarnya seru banget gitu. Nah, ZFC ditambah sama logika deduksi, bukan deduksi logis. Ini combo maut, kayak senjata kita untuk bikin proof di hampir semua bidang matematika gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang aksioma kan udah ada nih kan, ZFC ini. Tapi kita nggak bakal pakai aksioma ZFC itu dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena ZFC itu terlalu dia rigorous, robust, tapi juga kuno deh. Contoh, 2 tambah 2 kalau pakai ZFC itu sama dengan 4, stepnya itu lebih dari 20.000. Agak nggak praktis kan buat kita belajar. Nah, jadinya kita tuh kayak nggak saklek banget lah pakai ZFC itu. Oke. Jadi aksioma peraturannya nggak gitu-gitu ketat lah. Oke, selanjutnya kita bakal, ini aksioma, ini deduksi logisnya. Nah, deduksi logis kita itu sebenarnya peraturannya juga dikit sih. Kita membuktikan proposisi itu sama dengan proposisi yang udah terbukti sebelumnya gitu. Jadi dia pakai, kalau misalnya kalian udah belajar soal truth table kayak dan notasi logika gitu, and, or gitu-gitu, dia pakainya implies. Atau kalau misalnya dalam bisa pembahasan tuh kayak dia janji politik. Maksudnya apa nanti? Pertama dari deduksi logis itu dia harus valid. Valid ini beda ya. Valid tidak sama dengan true. Karena bisa aja false tapi valid gitu. Tapi bisa aja dia true tapi nggak valid. Nah, beda tuh. Jadi valid atau enggak. Oke. Rule pertama, atau namanya juga tuh modus ponens. Bukti dari P bersama dengan bukti dari Q adalah bukti Q. Atau misalnya gini, P implies Q. Nah, kalau misalnya semuanya ini benar, maka dia itu valid. Dan ini valid gitu. Kalau misalnya dia true, maka kan true kan. Nah, di bawahnya juga true gitu. Kalau di bawahnya true, maka dia ya valid gitu. Sekarang yang kedua, P implies Q. Q implies R. P implies R. Nah, ini valid juga. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin truth table gitu, gue boleh misal P Q R, misalnya P implies Q implies R,
terus P implies R. Nah, ini kan misalnya true kayak gitu lah, true. Nah jadi kayak apa namanya, bakal sama. Jadi sebenarnya kalian kalau misalnya udah belajar soal truth table gitu, logic di buku deduksi discrete mathematics tuh ada yang bab 1 banget. Nah itu belajar aja tuh, cuma 5 halaman pertama itu mantep banget. Atau bisa cari aja logic and truth table. Ini bakal bahas negasi gitu-gitu. Nah, kita gue ngeiniin dulu, rulesnya itu sebenarnya harus valid. Sama yang kedua itu dia harus kalau misalnya atasnya true, maka bawahnya juga harus true gitu. Kalau atasnya namanya antecedent, pembilangnya antecedentnya true, maka si bawahnya tuh conclusionnya juga harus true. Ntar kita bakal lihat contohnya yang nggak valid gitu. Nah, kuncinya tuh valid atau enggak, udah itu aja. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Misalnya not P implies not Q. Q implies P. Nah, kalau gini dia juga valid. Karena cuma ada 2 state yang bisa, true atau false. Kalau misalnya dia nih, ini true nih. Kalau P-nya misalnya P-nya itu true. Nah, terus Q-nya itu juga true gitu ya. Berarti not true implies to not true. Berarti dia true jadinya nih, implikasinya tuh true. Nah, kalau misalnya T implies P, berarti dia tetap valid gitu. Nah, sebenarnya untuk membuktikan ini tuh juga perlu harus truth table juga sih. Kalau misalnya mau rigorous gitu ya. Tapi nggak bakal dibahas di sini karena masih banyak bahasannya. Ini contoh-contoh aja. Jadi buat kayak global view, kalian kalau misalnya mau belajar dasar-dasar matematika for computer science tuh mulai dari mana ya, mulai bisa baca dari sini gitu. Tapi nggak bahas tutorial gimana-gimananya juga. Oke, sekarang yang keempat. Not P implies not Q. P implies Q. Nah, ini kira-kira valid atau enggak? Nah, jawabannya ini dia enggak, not valid. Karena ada sebuah keadaan di mana dia itu antecedentnya itu jadi true, tapi conclusion itu F. Contoh, ketika kejadian di mana P-nya itu dikasih when P itu P-nya itu true dan Q-nya itu di-assign false. Nah, kalau misalnya kayak gini kan berarti not P ini jadi F kan. Not Q itu jadi true. Nah, kalau F false implies true, berarti itu ibarat tuh kayak misalnya janji yang nggak janji tapi kejadian gitu. Jadi kan aneh kan. Ya misal jadi ibarat kayak misal kalau misalnya false implies true, ini hasilnya jadi apa? Jadi tetap true karena dia nggak janji apa-apa gitu. Jadi janjinya mau hasilnya mau kayak apa juga nggak masalah karena kan dia nggak janji, berarti gitu. Tapi kalau misalnya udah janji nggak ditepatin, ya jadi salah. Jadi maksudnya kayak gitulah. Jadi
hasilnya ini jadi true tapi bawahnya itu false. Kalau misal jadi nggak valid, karena kalau misalnya atasnya true ya bawahnya harus true gitu. Terus atasnya false, bawahnya false gitu. Oke, nah sekarang kita bakal bahas soal patterns of proof. Berapa ini? 6. Nah, ini sebenarnya dia kayak udah ada template gitu ya. Ada template yang bisa dipakai. Itu yang namanya proving by implication yang tadi di atas. Terus ada juga if and only if. Terus juga ada bisa pakai cases, proof by cases, jadi bikin kasus gitu. Jadi dibongkar tuh apa namanya si proposisinya, terus kayak jadi kecil-kecil terus dibuktiin satu-satu. Terus ada yang juga namanya kontradiksi. Jadi kalau misalnya dia jadi negatif semua dan itu salah, berarti dia true gitu, si proposisinya benar. Contoh misalnya gini, gak ada kucing yang nggak bisa terbang gitu ya. Nah berarti kalau misalnya itu terbukti salah, berarti kucing bisa terbang gitu. Yang ntar bakal dibahas abis ini. Oke, ini banyak template yang bisa dipakai, tapi sebenarnya tuh kayak bebas aja sih. Bebas aja, asal dia tuh cuma itu aja, pakai apa namanya, dia tuh valid, itu orang ngerti. Udah gitu. Oke, sekarang kita bakal bahas yang mana ya, implication ya, proof by implication. Nah sebenarnya kayak yang tadi sih, kayak misal kalau misalnya antecedentnya true, berarti bawahnya harus true juga. Oke. Contohnya gini, jika if jadi x itu antara 0 dan 2, maka dalam formula ini x pangkat 3 minus 4x plus 1 itu nggak ada yang lebih dari, itu selalu pasti lebih dari 0 gitu, nggak ada yang negatif. Oke, kita ini kayak benar atau enggak ya, coba masukin angka dulu deh. Kalau masukin angka 1 gitu kan, masukkan ke sini. Nah 1 jadi min 1 min 4 plus 4 sih harusnya, plus 4 plus 1 ya pasti jadi ini kan 4 gitu. Atau misalnya ini 2 nih, 2 berarti min 8 tambah 8 plus 1 sama dengan 1 ya lebih dari 0, kayak gitu. Nah tapi kan kalau misalnya kayak gini, kita nggak, ya balik lagi kayak tadi kan, nyobain satu-satu dari sampel ya itu, meskipun nih antara 0 dan 2, tapi tetap aja kan ada
ada jutaan angka yang di antara ini 1,0,0001 bisa aja kayak gitu kan nggak ada yang bisa jamin, maksudnya gitu, nggak ada yang bisa jamin kalau masukin tuh bener. Nah cari gimana ya, pakai logika gitu. Oke, kita lihat sini, ini kan ada x nih, coba kita keluarin kan, misalnya x minus x pangkat 3 plus 4 x plus 1 bisa sama dengan 0. Misalnya x berarti minus x kuadrat plus 2 plus 4 sorry plus 4 plus 1 dengan 0. Loh, kalau misalnya ini hampir tuh, ini kayak bentuknya mirip yang kita kenal nih kan. Oke, kalau misalnya ini diubah jadi minus gimana? Minus x, nah ini jadi x kuadrat minus 4 plus 1. Loh. Ya, temen kita ini mah tinggal difaktorin aja kan. Minus x z x plus 2 a x min 2 plus 1 dari 0. Nah kalau misalnya kayak gini, coba kita masukin berapapun gitu ya. Kalau misal berapapun di sini yang bisa bikin dia itu kurang dari 0, kalau misalnya ini dia itu dikali dengan yang negatif, positif gitu ya. Kalau misalnya dia jadinya ini positif, nggak, misalnya kalau ini negatif dikali positif, hasilnya pasti akan positif kan, pasti akan lebih dari 0 gitu. Nah kita coba cek nih, dari segini ada nggak sih yang bisa bikin dia ini tuh positif. Coba masukin salah satu x nya 3 kali minus 2 positif ya kan. Sudah jadi minus 1 positif. Terus kalau misalnya 2 misalnya 0, masukin tuh 0 plus 2 0 min 2 minus 2 kali minus 4, nah negatif lagi. Nah jadi nggak ada di antara ini yang bisa bikin si ini nih jadi positif, pasti akan negatif. Kalau misalnya udah pasti negatif dikali negatif ditambah positif, negatif kali negatif pasti jadi positif kan. Nah pasti akan jadi ini lebih dari 0 gitu. Nah oke, kita coba tulis proofnya ya. Oke, proof untuk x kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 untuk n x pangkat 3 minus x pangkat 3 plus 4x plus 1 lebih dari 0. Maka kita ubah proof, kita ubah persamaan menjadi bentuk faktornya. Oke. Jadi minus
X plus 2 X min 2 plus 1 sama dengan 0. Nah ini proof nih emang kayak gini, dia nggak harus semuanya tulisan rumus matematika gitu. Emang harus ada kayak tulisan bahasa manusianya. Agar persamaan nilai lebih dari 0, maka hasil perkalian harus menghasilkan angka positif. Gitu ya. Karena kalau misalnya di negatif udah pasti lebih dari 0. Nah, karena tidak ada harus menghasilkan angka positif. Ya maksudnya gini. Jadi karena tidak ada yang karena tidak ada perkalian dua angka positif. Jadi kalau misalnya positif dikali negatif pasti jadi negatif kan. Gitu loh. Kalau misalnya ini karena tidak ada yang menjadikan perkalian pokoknya yang gini lah, perkalian X plus 2 X min 2 menjadi maka hasil perkalian sebelah kiri menjadi positif. Karena positif tambah positif jadi hasilnya positif juga. Nah gitu loh. Maka X pangkat 3 plus 4X plus 1 gitu boy. Oke, buat sekarang segitu aja dulu ya guys ya. Sebenarnya masih ada satu metode lagi lanjutannya. Yang kedua itu yang 8 ya. Metode dengan kontrapositif. Tapi buat sekarang segitu aja guys. Thank you.